أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui udara untuk bersama-sama kita mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, keutamaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita juga memohon kepada Allah agar menjadikan ilmu yang telah sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita ingin sama-sama mengambil faedah dari tafsir surah An-Naba, yaitu surah yang ada dalam juz amma, dan kita akan ambilkan faedah dari tafsir ini dari tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan juga kita akan ambilkan insyaallah dari keterangan Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat-ayat yang ada dalam dari tafsir ini dan juga tafsir yang lainnya. Namun yang kita jadikan umdah, yang kita jadikan rujukan paling banyak dalam kajian kita dari tafsir ini akan kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di rahimahumullah ta'ala. Kita mulai tafsir surat An-Naba ini sebagaimana surat-surat yang lainnya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini menurut pendapat yang paling benar atau yang lebih benar, ya, pendapat yang lebih benar dari perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillah ala kulli surah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri pada setiap surat. Ini bukan bagian dari surat, ya, tetapi ayat tersendiri yang ada pada setiap surat. Pada setiap surat kita akan dapatkan selalu ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari setiap surat, ya, dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, namun dia adalah ayat tersendiri yang ada pada setiap surah atau setiap surat yang ada dalam Al-Quran, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Surat An-Naba ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wahia Makkiyah, dikatakan sebagai surat Makkiyah, ya, yang berarti surat ini menurut definisi yang lebih benar,
dari definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang makna dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah adalah bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Makkiyah adalah surat yang nazalat qabla al-hijrah. Surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga surat An-Naba ini termasuk, karena dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dikatakan sebagai wahiyah Makkiyah, sebagai surat Makkiyah, sehingga berarti maknanya bahwa surat ini adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama dari surat ini Allah berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, 'amma yatasaalun." Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun." Nah, amma artinya an ay syai'in yatasaal al-mukadzibun bi ayatillah. Nah, tentang apa mereka saling bertanya. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari terjadinya mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Orang-orang musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka saling bertanya, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Nah, kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua, anin naba'il azim. Mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Tentang berita yang besar yang mereka mendustainya, yang mereka tidak menerima berita ini dari Nabi SAW, tidak mau membenarkan berita tentang berita besar ini dari Nabi SAW. Berita besar ini adalah tentang hari kiamat, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka, dalam ayat ketiga dikatakan mereka orang-orang musyrikin itu mukhtalifun, berkaitan dengan berita besar ini. Mereka itu mukhtalifun, mereka sendiri saling berselisih tentang berita yang besar ini. Tentang berita yang besar ini, yaitu kejadian hari kiamat. Kejadian hari kiamat, sebagaimana telah kita fahami, sebagai orang-orang yang beriman tentunya membenarkan akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan, akan dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, hari kiamat ini adalah berita yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh orang-orang yang beriman. Namun orang-orang musyrikin yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mendustai akan berjumpanya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengimaninya, mereka tidak mempercayainya, mereka tidak membenarkan akan adanya hari kiamat ini. Meskipun telah turun kepada mereka ayat-ayat yang menjelaskan tentang akan terjadinya hari kiamat, ayat-ayat yang menjelaskan akan dibangkitkannya manusia di dari alam barzah di padang mahsyar nanti, akan dibangkitkan dari alam kuburnya di padang mahsyar nanti. Meskipun begitu banyak ayat yang sudah turun, namun orang-orang musyrikin tetap saja tidak mau mengimaninya, tidak mau menerima berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Al-Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi tasa'ulihim an yaumil qiyamah inkaran liwuqu'iha. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sedang mengingkari orang-orang musyrikin. Mengingkari orang-orang musyrikin. Nah, tentang apa yang mereka lakukan dari saling bertanya di antara mereka tentang hari kiamat. Ini orang-orang musyrikin saling bertanya di antara mereka tentang hari kiamat. Namun pertanyaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu bukan pertanyaan yang mereka ingin tahu dan ingin membenarkan. Tapi mereka saling bertanya antara mereka untuk mengingkari, untuk menyatakan keingkaran mereka akan terjadinya hari kiamat. Ini mereka saling bertanya, kapan hari kiamat? Mana hari kiamat? Nah, mereka bertanya bukan karena ingin tahu atau karena ingin mengimaninya. Nah, tetapi mereka saling bertanya karena mereka mengingkari akan terjadinya hari kiamat. Maka saling bertanya di antara mereka tentang hari kiamat yang mereka maksudkan untuk mengingkari kejadian hari kiamat diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah mengingkari apa yang dilakukan oleh orang musyrikin yang saling bertanya di antara mereka. Bertanya tentang apa? Allah menjelaskan itu yang mereka saling bertanya anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Tentang berita yang besar dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir an syai'in yatasaalun an amril qiyamah wa huwa an-naba'ul 'azim, yakni al-khabar al-ha'il al-mufdi' al-bahir. Mereka saling bertanya di antara mereka pertanyaan yang mereka lakukan untuk mengingkari, bukan pertanyaan untuk mengetahui atau mengimani, tapi mereka bertanya maksudnya untuk mengingkari. Pertanyaan yang mengejek, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengingkari akan adanya hari kiamat. Yang dikatakan dengan an-naba'ul azim, yaitu berita yang besar. Karena memang hari kiamat adalah kejadian yang sangat besar, kejadian yang sangat dahsyat, kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang luar biasa yang membuat orang akan lari dari saudaranya, membuat orang akan lari dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yang pada hari itu setiap orang akan mengurusi urusannya sendiri-sendiri, dan tidak mau diganggu oleh yang lainnya. Kejadian yang sangat luar biasa. Mereka saling bertanya tentang kejadian yang sangat besar, yang sangat menakutkan, yaitu kejadian hari kiamat. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir perkataan para salaf, dikatakan qala Qatadah wa Ibnu Zaid an-naba'ul 'azim al-ba'tsu ba'dal maut. Yang dimaksud dengan berita yang besar dalam ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah dan Ibnu Zaid adalah kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan setelah kematian. Meskipun disebutkan pula di sini bahwa Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan an-naba'ul 'azim adalah Quran. Qala Mujahid huwal Quran. Namun dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wal adhar al-awwal. Kata beliau yang lebih benar, yang lebih nampak kebenarannya dari perbedaan tafsir di sini adalah bahwa yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa an-naba'ul 'azim, berita yang besar itu yang dimaksud di sini adalah al-ba'tsu
ba'dal maut, yaitu akan adanya kebangkitan setelah kematian. Nah, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka orang-orang musyrikin saling berselisih. Nah, yang mereka saling berselisih di antara mereka. Atau maknanya bisa pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yakni an-nas fihi ala qaulain, mu'min bihi wa kafir. Yaitu bahwasanya manusia di sini terbagi menjadi dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman dengan akan adanya hari kebangkitan, ada pula yang kafir akan adanya hari kebangkitan ini. Nah, adapun orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya membenarkan akan adanya hari kebangkitan setelah kematian, meskipun ini diingkari oleh orang-orang musyrikin karena mereka menganggap bahwa itu tidak bisa diterima oleh akal. Bagaimana orang yang sudah hancur badannya bercampur dengan tanah, yang sudah hancur tulangnya bercampur dengan tanah, bagaimana mungkin akan bisa bangkit setelah matinya? Maka kita katakan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan, juga kepada orang-orang yang mengikuti jalan mereka, yaitu orang-orang yang mengedepankan akal dalam memahami akidah, kita katakan permasalahannya itu bukanlah dikembalikan kepada akal, bukan permasalahannya itu bisa diterima atau tidak diterima oleh akal, tetapi permasalahannya adalah apakah kita meyakini Allah mampu atau tidak mampu. Apakah kita meyakini Allah maha mampu atau tidak mampu? Maka tentunya jawabannya pasti Allah maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Meskipun manusia telah bercampur dengan tanah setelah matinya dikubur di liang lahat, setelah ditimbun dengan tanah dan bercampur dengan tanah, namun Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Dan ini merupakan salah satu makna yang harus diimani dari keimanan seorang kepada hari akhir. Di antara perkara yang harus diimani oleh seseorang dalam kaitannya dengan beriman kepada hari akhir, yang ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman, salah satu perkara yang penting, perkara yang prinsip dari prinsip agama kita. Di antara makna beriman kepada hari akhir adalah seorang harus mengimani akan dibangkitkannya manusia nanti setelah kematiannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak membenarkan apa yang datang dari Allah tentang berita hari kiamat. Allah mengingkari mereka. Mereka saling bertanya untuk mengingkari, dan Allah mengingkari apa yang mereka lakukan, yaitu saling bertanya di antara mereka tentang hari kiamat yang disebut dengan An-Naba Al-Azim, berita yang besar, karena memang kejadian yang luar biasa, kehidupan yang lain dengan kehidupan yang di dunia, ya, di mana nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak dikhitan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kejadian yang luar biasa, dan disebutkan dalam hadis bahwa nanti matahari akan didekatkan 1 mil. Nah, ini sangat dekat. Sekarang matahari di dunia ini sangat jauh, ya. Itu pun kita merasa panas, terkadang merasa panas yang sangat. Lalu bagaimana ketika matahari didekatkan dengan sangat dekat? Ya, tentunya tidak bisa kita bayangkan bagaimana mengerikannya kejadian pada hari kiamat nanti. Nah, sehingga ini perkara yang harus kita imani untuk kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri sebelum kita akan berjumpa dengan hari pembalasan, di mana pada hari pembalasan nanti kita akan menjumpai adanya hari kebangkitan setelah kematian. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga untuk tidak boleh kita sia-siakan begitu saja. Di
Di depan kita akan ada kejadian yang besar. Di depan kita akan ada hari pembalasan, yang akan dibalas semua amalan-amalan kita. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Maka waktu yang Allah berikan kepada kita ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk kita manfaatkan sebagai saat untuk selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi kesempatan kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita adalah orang-orang yang telah kembali kepadanya, menjadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bersih dari syirik, baik itu syirik besar dan syirik kecil, bahkan bersih pula dari dosa-dosa besar, dan bersih pula dari dosa-dosa yang lainnya, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, sehingga kita akan menjadi orang-orang di saat kejadian yang besar itu menjadi orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kiamat ini. Dan kemudian Allah melanjutkan tentang mereka. Allah menyatakan kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun pada ayat yang keempat, dan ayat yang kelima Allah juga menyatakan kembali thumma kalla saya'lamun, yaitu maknanya sekali-kali tidak, sungguh apa yang mereka yakini itu tidak benar, bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, dan tidak diragukan lagi kepastiannya, bahwa hari kiamat itu adalah hari yang pasti akan terjadi, dan pasti manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk kemudian mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingkari mereka, kalla saya'lamun, sekali-kali apa yang mereka yakini adalah sesuatu yang tidak benar, sungguh mereka akan mengetahuinya. Sungguh mereka akan mengetahuinya. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sungguh mereka akan mengetahuinya. Yaitu mereka orang-orang kafir, sungguh kalau sudah terkena azab, mereka akan pasti baru memahaminya. Mereka akan baru menyadarinya kalau mereka sudah terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ancaman yang keras. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bagi orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengancam mereka betul-betul akan tahu kapan. Mereka akan tahu ketika nanti mereka telah terkena azab api neraka, terkena siksa api neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan an-nar bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, bahwa mereka betul-betul akan disiksa dengan siksa yang sangat keras. Bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan itu akan mereka rasakan, dan mereka akan tahu tentang benarnya hari kiamat, tentang benarnya hari kebangkitan setelah kematian. Namun mereka akan mengetahui setelah mereka merasakan azab pada hari tersebut, setelah mereka merasakan siksa yang besar pada hari tersebut. Nas'alullah salamah. Maka di dalam ayat ini ada ancaman yang keras bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan, karena mereka justru akan mengetahuinya nanti setelah mereka merasakan azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh terjatuh kepada jalannya orang-orang musyrikin yang meragukan akan adanya hari kebangkitan, yang kemudian baru tahu nanti setelah azab mengenai dirinya. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan tentang ayat ini, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun hadza tahdidun syadidun wa wa'idun akid. Ini adalah ancaman yang keras, dan ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian 5 ayat yang pertama yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka saling bertanya di antara mereka, namun bukan pertanyaan yang
ingin mengetahui, bukan pertanyaan yang dibangun di atas ingin membenarkan dan ingin mengetahui yang benar atau ingin mengimani kebenaran, namun bertanya untuk saling mengejek, bertanya untuk mengejek ayat-ayat Allah, saling bertanya di antara mereka untuk mendustai akan adanya kejadian yang sangat besar, yaitu kejadian hari kiamat, kejadian dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul kokoh iman kita berkaitan dengan iman kepada hari akhir, dan senantiasa kita berusaha untuk menjadikan atau mewujudkan iman kita kepada hari kebangkitan ini, iman kita kepada hari akhir ini, untuk kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena hari akhir, hari akhir yang dimaksud bukan sekedar hari akhir nanti kalau sudah terjadi hari kiamat. Hari akhir itu juga maknanya adalah hari yang datang setelah kematian. Hari yang datang setelah kematian itu disebut dengan hari akhir. Sehingga kalau orang sudah mati, sesungguhnya sudah kiamat. Orang kalau sudah mati itu sudah dikatakan sudah terkena kiamat, tapi kiamat yang mengenai dirinya, belum mengenai seluruh manusia. Oleh karena itu jangan dianggap bahwa hari akhir ini masih jauh. Tidak. Hari akhir adalah hari yang datang setelah kematian, dan kematian itu bisa datang kapan saja. Nah, oleh karena itu sesungguhnya kita berada di atas bahaya. Kita adalah orang yang harus senantiasa siaga untuk menghadapi datangnya hari akhir yang bisa datang kapan saja. Sehingga sekali lagi, kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan emas yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan dosa yang sebesar apapun kalau kita bertobat kepadanya, maka Allah akan menerima tobat kita, dan kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang tidak lagi membawa dosa, ketika betul-betul kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.